Nah, fokus dia adalah kepada apa? Kepada pendapatannya. Fokus dia adalah kepada hartanya. Fokus dia kepada bayaran, kepada harga Yusuf kalau dijual, sehingga dia berpaling dari memperhatikan wajah Yusuf. Makanya para musafir ini tidak tahu dan tidak punya daya tarik terhadap Yusuf gitu. Karena fokusnya sudah kepada hartanya, fokusnya sudah pada harganya. Makanya kata dia apa? Wasarahu bi thamanin bakhsin darohim ma'dudah. Dia dijual Yusuf itu dengan harga yang murah gitu. Padahal kalau harganya mahal pun laku, harganya murah. Ya. Kenapa dengan harga murah? Karena satu, supaya cepat lakunya, yang kedua takut keburu-buru ketahuan sama keluarganya, kemudian diambil lagi. Makanya mereka akan tutupi tuh Yusuf itu, sehingga mereka tidak mempunyai daya tarik kepada Yusuf, nggak punya daya tarik. Dilihat, sehingga di situ minaz zahidin itu maksudnya dibawa saja Nabi Yusuf. Mereka nggak perhatikan wajahnya, nggak perhatikan ketampanannya, zahid, ya, fokus terhadap harga, mengabaikan tentang ketertarikan mereka terhadap Nabi Yusuf. Dibawalah ke Mesir, sepakat sama mereka, dijual. Pas yang membeli Nabi Yusuf ternyata seorang raja, dan raja itu memiliki firasat, dan baru di situ Allah melihat tentang adanya keistimewaan dalam diri anak ini. Nah, disinilah seorang pemimpin itu Pak, firasatnya harus kuat. Maka pas datang raja melihat, wah, ini orang beda, ini tidak seperti budak kayaknya. Dibeli sama raja itu dengan harga yang tidak ditawar, dibeli saja oleh raja itu. Tapi apa raja bilang kepada istrinya? Akrimi maswaya asa ayyan fa'ana aw natakhidahu waladan. Makanya di sini dikatakan Pak, apa namanya, dalam Ibnu Katsir ya, itu Nabi Yusuf itu bukan budak. Ada ulama yang mengatakan dia bukan budak, tapi kalau dalam cerita-cerita yang lain Nabi Yusuf memang menjadi budaknya raja gitu. Tapi kalau di sini bukan budak. Satu, akrimi maswaya, tempatnya, kedudukannya dimuliakan oleh raja. Yang kedua, diangkat oleh raja menjadi anak angkat gitu. Anak angkat. Asa ayyan fa'ana aw natakhidahu waladan. Barangkali nanti suatu saat dia bermanfaat buat kita, atau kita angkat saja dia menjadi anak. Nabi Yusuf dibeli oleh raja, diangkat menjadi anak angkat, barangkali dia memiliki manfaat bagi kita. Nah, inilah firasat seorang pemimpin ya, karena memang seorang pemimpin itu harus memiliki apa namanya, firasat yang tajam. Ada beberapa hal di sini ya. Pertama, Allah tanamkan kelembutan kepada hati raja ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita boleh kalau misalkan kita menghantarkan anak di rantau gitu ya, kemudian jauh dari kita, ya kita minta kepada Allah, ya Allah, lembutkan orang-orang di sekitar anak saya ya, sehingga dia sayang kepada anak saya. Jadi ketika kitanya memang baik kepada orang di sekitar kita, insya Allah Allah pun kirimkan orang-orang baik kepada anak kita nanti ketika dia berada di mana. Jadi begitu ya. Kenapa kita harus baik kepada anak yatim ya? Karena suatu saat nanti anak kita pun pasti akan menjadi yatim, dan ketika kita baik kepada anak yatim dan anak kita pas menjadi yatim, maka orang lain pun akan baik kepada anak kita. Begitu sebetulnya kehidupan. Jadi menanam kebaikan itu begitu ya. Pernah suatu saat ya, ada seorang raja Kisra kalau nggak salah, dia ketika memantau tentang rakyatnya, dia melihat petani ya, melihat petani yang sedang bercocok tanam. Ada petani tua yang bercocok tanam, dan nanam pohon yang tumbuhnya lama, bisa 5-10 tahun. Si raja ini bicara sampai tersenyum. Kata si raja, kau menanam pohon ya yang tumbuhnya bisa 5-10 tahun, sedangkan kau ini udah tua gitu. Bagaimana mungkin kau bisa menikmati pohon ini gitu? Bagaimana mungkin kau bisa menikmati pohon ini sedangkan dia bisa tumbuh 5-10 tahun ke depan, sedangkan kau sudah sangat tua? Si petani itu tersenyum. Kata si petani, wahai raja, kita sekarang makan buah-buahan adalah akibat dari apa yang ditanam oleh orang-orang sebelum kita. Maka sekarang saya menanam agar bisa dinikmati oleh orang setelah kita.
Jadi artinya orang tua yang menanam sesuatu itu jangan berpikir bahwa dia bisa menikmati itu. Tapi sekalipun dia tidak bisa menikmati itu, ada anaknya, cucunya yang bisa menikmati terhadap itu. Sama kebaikan kita juga seperti itu. Kita kan tahu kisah Ashabul Kahfi, yang seorang anak, ya, kemudian bapaknya soleh, ya, dia kecil-kecil ditinggalkan orang tuanya. Nabi Khidir dan Nabi Musa datang ke kampung itu, ya, rumahnya sudah mau roboh, minta dibangunkan, dan ternyata setelah dibangunkan anaknya dewasa datang ke situ, ternyata di bawahnya apa? Di bawahnya ada harta peninggalan orang tuanya, dan dikatakan dalam ayat itu, kenapa sampai dijaga seperti itu? Wa kana abuhuma sholihan, bapaknya orang-orang soleh. Jadi karena Nabi Yakub itu adalah orang soleh, dijaga anaknya juga sampai diberikan kepada orang yang soleh kembali, kepada orang baik. Jadi raja punya firasat. Disinilah pentingnya seorang pemimpin punya firasat yang tajam. Makanya dalam bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Madarijus Salikin, ya, itu firasat itu ada 3, Pak. Ya, 1 ada firasat yang berdasarkan keimanan. Inilah firasatnya para nabi. Nabi Yakub sebetulnya sudah punya firasat kalau anaknya itu pasti akan dicelakakan oleh saudara-saudaranya itu. Tapi bujuk rayu saudaranya kuat, dan Nabi Yakub juga tidak mau menimbulkan kecemburuan yang lebih dalam lagi, izinkan dia. Ini firasat berdasarkan keimanan. Firasatnya para nabi. Para nabi itu kuat firasatnya. Ya. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian kepada firasat orang beriman, karena dia melihat dengan cahaya Allah, bukan dengan mata kasat kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah firasat berdasarkan medis. Firasat berdasarkan medis, berdasarkan keilmuan dia. Misalkan dokter ini biasanya tahu, wah ini kayaknya, ya, orang ini nggak bakalan lama lagi nih. Pas masuk sudah koma, ya, ternyata sudah koma, nggak titik-titik gitu loh, hidup lagi, masuk koma lagi, hidup lagi, bolak-balik rumah sakit, koma, nggak ada titiknya. Yang titiknya ternyata dokter yang meriksanya kayaknya gitu loh ini. Ya, nah ini firasat berdasarkan kedokteran, berdasarkan medis. Ini orang nggak lama lagi, lebih baik dia dipulangkan saja. Ya, udah, kamu kayaknya di sini udah banyak wasiat aja kayaknya. Ini napasnya kayaknya udah Senin Kemis kayaknya. Tapi jangan juga dokter kayak begitu, ya. Tetap harus memberikan motivasi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ada firasat berdasarkan pelatihan, riyadhah. Berdasarkan riyadhah kita. Semakin kita sering riyadhah itu melatih diri dengan ibadah. Ya, sholat malamnya rajin, puasanya rajin, zikirnya kuat, baca Qur'annya kuat, sedekahnya kuat, maka dia akan punya firasat yang tajam, ya, akan punya firasat yang tajam. Nah, inilah makanya sumber keilmuan. Setelah mereka selesai menempuh keilmuan berdasarkan logika dan lain sebagainya, para ulama kita itu biasanya mereka bertahanus, ya, mereka beristikharah supaya mendapatkan ilham dari Allah terkait dengan ilmu-ilmu itu. Biasanya begitu para ulama itu. Jadi para ulama itu ketika sudah mentok mencari ilmu, mereka akan mencari ilmu dengan cara beribadah sekuatnya kepada Allah agar mendapatkan ilham dari Allah. Nah, ini bedanya tulisan para ulama kita dengan tulisan para ilmuwan itu. Tapi kalau tulisan-tulisan ilmuwan biasa itu kan mungkin ketika pertamanya dibaca orang banyak gitu, ya. Tapi begitu setahun, 2 tahun, 3 tahun begitu hilang saja. Tapi kalau kita lihat karya-karya para ulama itu bisa sampai beratus-ratus tahun, ya. Bapak kan pernah ngaji kitab apa, Pak, kira-kira? Di sini kitab apa selain kitab yang kita pakai? Bulughul Maram dikaji nggak kira-kira? Tahun berapa ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Bulughul Maram itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani kan tahun 600-an, 600 Hijriah. Sekarang udah berapa kira-kira? 1400. Udah berapa ratus tahun kira-kira? Tapi tetap itu masih up to date gitu loh. Ya, pernah ngaji kitab apa lagi? Pernah ngaji Sapinah lah gitu. Ya, Sapinah gitu loh. Kitab kecil itu. Pernah ngaji kitab Fathul Qorib. Itu kan bayangkan karya ulama itu bisa sampai ratusan tahun. Ta'lim itu kan Syekh Al-Jarnuji itu
itu ratusan tahun, tapi sekarang mulai dikaji lagi ya, karena mulai anak-anak kita itu kehilangan adab, intelektualitasnya bagus tapi adabnya hilang gitu. Kemudian taklim banyak dikaji lagi, tidak sedikit calon sarjana, calon master, kemudian penelitiannya, skripsi, tesisnya, bahkan disertasi mengkaji kitab yang sudah ratusan tahun gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, inilah sebetulnya perbedaan karya ulama kita dengan karya kita sebetulnya. Karya kita mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun hilang, tapi karya ulama sampai ratusan tahun dia tetap masih apa? Masih eksis dan masih dipakai pada saat ini. Disitulah para ulama kita tidak asal nulis mereka itu, tapi selesai mereka keilmuannya selesai, mereka langsung bertahanus, mereka langsung riyadhah, mereka langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang ditulis bukan semata-mata karena nafsunya, tapi berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, makanya sampai bertahan ratusan tahun. Begitu makanya. Ini namanya riyadhah, ya. Ini firasat berdasarkan pelatihan. Ya. Ya, makanya orang tua itu semakin tua firasatnya semakin tajam. Kalau orang tuanya benar gitu ya, kalau benar misalkan, jadi firasatnya semakin tajam. Ini firasat. Nah, jadi si pemimpin ini punya firasat, maka dia bilang kepada istrinya, angkat dia jadi anak, berikan tempat terbaik, angkat dia jadi anak kita, bisa jadi dia nanti bermanfaat untuk kita. Akhirnya diuruslah Nabi Yusuf tinggal di istana bersama raja. Lama, rapi-rapi, mandi, dikasih pakaian yang terbaik. Begitu dia dikasih pakaian yang terbaik, tumbuh dewasa, mulai kelihatan keelokan dan ketampanannya. Keelokan dan ketampanannya mulai jelas. Pas ketika jelas dan nampak, bajunya rapi, baju istana, mandinya, pakaiannya nampak kinclongnya. Ternyata istri raja mulai menanam dan mulai mencuri-curi perhatian gitu, mulai di situ. Disinilah akhirnya muncul cerita ikatan cintanya, gitulah. Nah, ini nanti kalau udah berkaitan dengan cinta, insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang lagi. Disitulah akhirnya ya mulai dia ketampanannya. Rasulullah ketika Mi'raj pernah bertemu dengan Nabi Yusuf. Ketika Mi'raj Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, asli ngelihat wajah Nabi Yusuf. Sahabat bertanya ketika Rasul cerita bertemu dengan para nabi, maka Rasulullah menceritakan, Inna Yusuf u'tiya satrul hasan. Yusuf itu diberikan setengah dari penduduk sorga. Jadi bayangkan setengah penduduk sorga aja kayak Nabi Yusuf, Pak. Gimana kalau poolnya gitu ya. Jadi bapak-bapak yang udah kelihatan agak kendor gitu loh ya, kalau sudah jadi penghuni sorga lebih tampan daripada siapa? Nabi Yusuf. Lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Sekarang aja kelihatan penghuni Al-Falah, penghuni Yasmin kayak begini modelnya ya, dilihat dari belakang kayak Bung Karno, pas dari depan kayak bungkusan misalnya ya. Ustadz Sukron dilihat dari samping sopan-sopian, dari depan papan cucian ya. Tapi kalau masuk surga lewat semuanya, lewat. Jadi Nabi Yusuf itu dia satrul hasan, setengah daripada kebaikan penghuni surga, setengah ketampanan penghuni surga ada pada pribadi Nabi Yusuf. Begitu Rasul ketika menceritakan, ganteng. Makanya ibu-ibu tenang weh, kajian nukos ayeuna ge. Aing ngeliat suami kos kieu amat gitunya. Gua ngeliat suami kayak begini amat, tenang Bu, masuk surga tampan, kalah Nabi Yusuf nantinya gitu kan. Setengah daripada Nabi. Sama perempuan-perempuan penghuni surga pun begitu, Pak. Ya, dikatakan dalam hadis, seandainya perempuan penghuni surga, bukan bidadari, perempuan penghuni surga, dia menurunkan tangannya ke bumi, ini bumi caang Pak, matahari kalah gitu, terang, matahari pun kalah. Nyamuk juga kepleset pokoknya, nggak perlu pakai autan gitu loh. Aduh mantap, nyamuk set gitu loh, pleset gitu loh nyamuk. Nabi Yusuf setengah.
Jadi setengahnya saja ketampanan surga ada pada Nabi Yusuf, dan setengahnya perempuan-perempuan ya, ketika mereka siap-siap memotong buah yang teriris ternyata tangannya dan tidak terasa sudah pulang ke rumah. Ini kan jarak antara tempat istana sampai ke rumah kan jauh, artinya pengaruh bius ketampanan Nabi Yusuf mengalahkan bius anestesinya dokter anestesi kayak gitu. Makanya kalau ada orang yang tampannya kayak Nabi Yusuf, ini kayaknya orang kalau mau dioperasi, mau sesar, dok panggilin Yusuf kayak gitu ini. Daripada dibius mendingan panggilin Yusuf. Ngelihat Nabi Yusuf, nggak kerasa, beres-beres selesai aja gitu kan. Luar biasa. Makanya ketampanan Nabi Yusuf di dunia tidak akan diciptakan lagi oleh Allah, nggak bakalan diciptakan lagi oleh Allah ya, orang yang tampannya seperti Nabi Yusuf. Kalau ada orang yang tampannya seperti Nabi Yusuf diciptakan di dunia, istri kita kabur nggak ada di rumah kita kan gitu, repot kita kan, ditinggalin pada nikahnya nanti gitu ya. Mau kemana? Pengen lihat Nabi Yusuf itu, kacau. Tapi itu nanti ada penghuni surga. Jadi bayangkan Rasul ketemu katanya ketika Mi'raj, dan dia ceritakan kepada sahabat annahu u'tiya satrul hasan, Nabi Yusuf itu dikasih oleh Allah setengah dari ketampanan penghuni surga. Insya Allah, ini kelihatan calon-calon penghuni surga, kelihatan tampannya, kelihatan gitu, cahaya gitu loh. Nanti kita ceritakan gimana cerita di balik pintu istana antara kisah Yusuf dan Zulaikha gitu. Ya, itu barangkali yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan inilah salah satu balasan ya, kebaikan daripada Nabi Yusuf juga kepada kepada saudara-saudaranya. Makanya kebaikan itu pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Enggak ada kebaikan pasti balasannya juga kebaikan. Disinilah kita harus berbuat baik, sehingga ketika ada orang berniat makar mencelakakan kita dan dimanapun berada, insya Allah Allah akan jaga dan akan berikan balasan kita, balasan yang terbaik insya Allah. Sampai di situ ya kisah Nabi Yusuf masuk istana, mandi, pakai baju, kelihatan tampannya di situ, dan bagaimana ya Zulaikha ya tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ada pertanyaan? Cukup ya, udah 5:30 karena subuhnya sudah lebih awal. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.